Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 golongan A dengan prodi Manajemen Informatika ingin menyampaikan hasil diskusi yang telah kami lakukan sebelumnya, yaitu mengenai proyek studi kasus Kos Putri Wijayanti. Di mana dengan proyek studi kasus ini guna untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Analisis Desain dan Sistem Informasi serta workshop pengembangan aplikasi. Kita pasti sudah familiar dengan pepatah yang satu ini, yaitu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita akan melakukan sesi perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama akan dimulai dari saya sendiri, yaitu Putri Nabila Huwaida dengan NIM E31220567. Di sini saya sebagai moderator serta pemateri. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dinda Nausa. Untuk waktu dan layar dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Dinda Nausa Kusumawardani, NIM saya E31220577. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Rifki Nul Komaria dengan NIM E31221225 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Galio Reviko dengan NIM E31220095 sebagai pemateri. Baik, terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah memperkenalkan diri masing-masing. Selanjutnya akan saya paparkan mengenai topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama terdapat latar belakang yang akan disampaikan oleh teman saya Dinda, oleh teman saya Rifki. Kemudian alur sistem informasi yang akan disampaikan oleh teman saya Galuh. Dan selanjutnya ada analisis desain yang akan disampaikan oleh teman saya Dinda. Dan yang terakhir terdapat object oriented design yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk latar belakang, saya persilakan untuk saudari Rifki untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih moderator. Oke, kita masuk pada topik latar belakang. Sebelumnya kita sudah mengunjungi klien, yaitu ke kos Ibu Nurbani Wijayanti. Di sana kami menanyakan beberapa hal dan kami mendapatkan informasi yang sangat penting tentang kos Wijayanti ini. Yang pertama, di profil kos Wijayanti beralamatkan di Jalan Mastrip 2 nomor 73 Sumbersari Jember. Kos Wijayanti ini dimiliki oleh Ibu Nurbani Wijayanti. Kos ini memiliki 17 kamar dengan tipe standar dan 1 kamar tipe pavilion. Kos ini memiliki fasilitas umum dan fasilitas kamar yang baik serta tersedia keamanan berupa CCTV. Yang kedua, kita mendapatkan informasi bahwa pengelolaan kos Ibu Nurbani ini mengalami beberapa permasalahan, yaitu Ibu Nurbani tidak mengetahui identitas penyewa setiap kamar. Beliau juga tidak hanya mengingat beberapa penyewa saja. Lalu beliau juga mengalami permasalahan tentang pembayaran kos penyewa yang sering menunggak. Jadi, rumusan masalahnya yaitu bagaimana sistem pembukuan data penyewa kos Wijayanti. Yang kedua, bagaimana sistem pencatatan informasi transaksi pembayaran di kos Wijayanti. Setelah menanyakan hal tersebut, kita memilih kos Wijayanti sebagai objek dari proyek yang kita lakukan, agar kita dapat bisa membantu Ibu Nurbani untuk melakukan pembukuan tentang data penyewa kos, bisa melakukan pencatatan tentang transaksi yang merupakan sumber masalah penyewa kos dalam menunggak membayar kos. Dalam hal ini, Ibu Nurbani juga sangat mendukung apabila beliau dibantu dengan teknologi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jadi tujuannya yaitu satu, untuk membuat sistem pembukuan data penyewa yang baik. Yang kedua, untuk membuat sistem pencatatan informasi transaksi yang baik. Selanjutnya, desain database. Terdapat 6 tabel yang telah kita buat, yaitu tabel pertama ada admin, kedua pemesanan, ketiga pembayaran, keempat penyewa, kelima kos, dan yang terakhir yaitu kamar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih.
Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat topik pembahasan mengenai alur sistem informasi. Untuk alur sistem informasi sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Galuh. Untuk saudara Galuh, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Nabila. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart kos yang sudah dibuat oleh kelompok kami, dimulai dari penyewa mencari kos, setelah itu mencari informasi tentang kamar yang tersedia, kemudian memilih kamar, apabila cocok memesan kamar, setelah itu melakukan pembayaran, setelah itu konfirmasi pembayaran, mengisi formulir. Formulir di sini yang dimaksud adalah formulir data diri pribadi, contohnya NIK, nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon pribadi, nomor telepon orang tua, dan lain-lain. Setelah itu, bertemu pemilik untuk menyerahkan formulir dan fotokopi KTP kepada pemilik kos. Setelah itu, pemilik kos menyimpan bukti tersebut dalam bentuk arsip. Setelah itu, membuka web, login sebagai admin, menambahkan penghuni baru, mengisi form penghuni yang sudah diisi oleh penyewa, kemudian didapatkan data penghuni baru. Setelah itu, dimasukkan dalam database. Selanjutnya mengenai DFD. Di sini merupakan DFD level 1 atau data flow diagram dimulai dari admin ke pendataan kos. Dalam pendataan kos terdapat tabel kamar yang berisi kode kamar, jenis kamar, fasilitas kamar, serta harga yang dicantumkan. Setelah itu, dilanjutkan ke pendataan penyewa. Di dalam pendataan penyewa, ada tabel penyewa yang berisikan informasi tentang data diri penyewa seperti yang sudah dibacakan tadi. Setelah itu, dilanjutkan ke pemesanan. Di dalam pemesanan, terdapat tabel pemesanan. Informasi yang didapatkan dari tabel pemesanan yaitu nama pemesan, tanggal masuk, tanggal keluar, serta status jadi atau tidaknya. Setelah itu, dilanjutkan ke pendataan pembayaran. Di dalam pendataan pembayaran terdapat tabel pembayaran yang isinya nama pembayar, jenis pembayaran, tanggal pembayaran, serta jumlah yang harus dibayarkan oleh si penyewa. Setelah itu, masuk ke laporan. Di laporan ini ada 2 laporan, yaitu pertama, laporan pemasukan, dan kedua, laporan pengeluaran. Oke, selanjutnya pemecahan DFD. Di gambar yang dipresentasikan, gambar 1 atau DFD level 1.1 merupakan proses login. Gambar 1.2 merupakan proses untuk pendaftaran. Setelah itu DFD level 3. Di DFD level 3 terdapat transaksi mulai dari pemesanan hingga pembayaran. Oke, sekian dari penjelasan saya, akan dikembalikan kepada moderator yaitu Nabila. Terima kasih untuk Galuh atas waktu dan layarnya. Berikutnya terdapat analisis mengenai desain yang akan dijelaskan oleh teman saya Dinda. Untuk Dinda, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Pada saat ini kita akan membahas prototype. Prototype sendiri itu apa? Yaitu proses merancang sebuah model dan suatu sistem bisa dikatakan sebagai awal atau standar ukuran untuk suatu objek yang akan dikerjakan nanti. Nah, dengan metode prototype ini diharapkan pelanggan bersama pengembang bisa saling berinteraksi selama proses sehingga menentukan hasil yang terbaik. Kelompok kita sudah membuat desain prototipe masing-masing, sudah terlihat pada PPT di sebelah. Ada desain dari Nabila, Galuh, Dinda, Rizky. Setelah kita melakukan presentasi, kita bersepakat bahwa desain diambil bukan hanya dari satu orang, tetapi dari semua orang dengan desain terbaiknya. Contohnya, pada Nabila diambil
desain sign up sama login. Pada Galuh diambil desain halaman transaksi sama penyewa, pada Dinda diambil desain beranda, dan terakhir pada Rifki diambil desain kamar. Selanjutnya setelah kita membuat prototipe dari HPS, kita akan melanjutkan membuat prototipe menggunakan desain Figma. Sekian dari saya, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman saya yaitu Dinda atas penyampaian mengenai analisis desainnya. Selanjutnya kita akan melihat desain prototipe dari media Figma yang akan ditampilkan oleh teman saya yaitu Galuh. Untuk Galuh, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Nabila, terima kasih. Oke, terus sudah terlihat teman-teman? Mohon maaf, Galuh belum terlihat. Sudah. Apakah teman-teman yang lain juga terlihat? Sudah. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai rancangan desain yang telah kami buat melalui media Figma. Yang pertama terdapat halaman home, yaitu halaman awal apabila kita membuka desktop tersebut. Terdapat komponen mengenai logo Kosin Jayanti yang telah kami buat sebelumnya, dan terdapat juga gambar mengenai tampak depan rumah dari Ibu Nurbani Wijayanti yang di dalamnya terdapat kos juga. Kemudian kami memberikan deskripsi singkat mengenai kos Putri Wijayanti ini, yaitu kami memberikan informasi mengenai di mana tempat dari kos Putri Wijayanti, yaitu di Jalan Masjid 2, nomor 73, Sumbersari, Jember. Selanjutnya terdapat opsi untuk sign up serta login. Untuk opsi tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya Rifki. Untuk Rifki, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, selanjutnya tampilan login. Di sini kita dapat memasukkan terdapat tampilan username serta password. Kita dapat memasukkan username dan password jika kita sudah memiliki akun. Jika tidak, kita dapat membuatnya dengan mengklik register. Nah, pada tampilan sikap ini, di sini ada pengisian data yang dapat kita isi mulai dari nama, nomor telepon, alamat, username, dan password. Jika selesai, kita dapat mengklik register untuk membuat akun. Jika kita ingin keluar, kita dapat mengklik tombol keluar pada tombol pojok kanan atas. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Kak, speakernya bisa di-unmute. Baik, terima kasih untuk Rifki atas waktu dan layarnya. Berikutnya saya akan melanjutkan untuk penyampaian materi mengenai halaman Welcome Admin. Nah, di Welcome Admin sendiri terdapat 3 komponen, yaitu penyewa, kamar, serta laporan. Di dalam Welcome Admin ini, nantinya kita akan bisa memilih mengenai data mana yang akan dimasukkan terlebih dahulu. Untuk pertama, kita akan memasukkan data mengenai data kamar. Di data kamar terdapat 5 data yang perlu dimasukkan oleh pemilik kos. Yang pertama terdapat kode kamar dari setiap kamar. Kemudian terdapat kamar mandi. Nah, untuk kamar mandi sendiri terdapat 2 pilihan, yaitu kamar mandi dalam serta kamar mandi luar. Kemudian ada harga yang perlu dimasukkan juga berapa nominalnya, serta jenis kamarnya, yaitu pemilik kos bisa memasukkan penyewa kos memilih jenis kamar apa, kamar standar atau pavilion. Selanjutnya yaitu ada status, di mana status ini memberikan informasi mengenai kamarnya apakah terisi atau masih kosong. Apabila sudah dimasukkan datanya, kita bisa memilih opsi tambah, dan akan ditampilkan datanya pada halaman sebelah kiri. Selanjutnya, untuk data
transaksi akan disampaikan oleh teman saya Galuh. Untuk Galuh, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang data transaksi. Di dalam data transaksi terdapat 6 data yang harus diisi oleh pemilik itu sendiri, mulai dari nama penyewa, tanggal masuk penyewa, tanggal keluar penyewa, jenis pembayaran yang dilakukan oleh penyewa, tanggal pembayaran, serta jumlah yang harus dibayarkan oleh penyewa itu sendiri. Dan data tersebut akan ditampilkan pada sebelah kiri. Dan terdapat data transaksi. Di dalam data transaksi, kita dapat melihat riwayat transaksi yang dilakukan oleh penyewa tersebut. Mulai dari nama, tanggal masuk, keluar, status, jenis pembayaran, tanggal pembayaran, dan jumlah. Oke, sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya dan dikembalikan oleh Nabila. Selanjutnya ada data penyewa. Data penyewa ini mendata semua penyewa yang sudah menyewa di dalam kos tersebut. Pertama ada fitur cari ini untuk mencari data penyewa yang ingin dicari. Selanjutnya di dalam data penyewa terdapat data NIK, nama, alamat, nomor HP, sama nomor HP orang tua. Selanjutnya jika kita ingin melihat detail penyewa, kita klik detail penyewa di bawah ini, maka otomatis akan lanjut ke halaman detail penyewa. Di dalam detail penyewa ini, riwayat dari penyewa sebelumnya. Terdapat NIK, nama, alamat, nomor HP orang tua, serta universitas dari penyewa, nomor pesanan, serta nomor kamar. Jadi kita bisa tahu nomor pesanan sama nomor kamar penyewa tersebut. Selanjutnya ada laporan. Di dalam laporan ini ada 2, total pemasukan bulan ini sama total pengeluaran bulan ini. Total pemasukan bulan ini berisi pemasukan bulan ini dari penyewa yang sudah membayar kos. Yang di bawahnya terdapat tombol data pemasukan yang jika kita klik otomatis akan langsung pada halaman detail pemasukan. Oke, baik. Untuk data pemasukan, di dalam data pemasukan terdapat 5 data yang harus diisi oleh pemilik. Contohnya, tanggal, bulan, dan tahun. Jenis pemasukan. Jenis pemasukan di sini merupakan pembayaran kos dan bisa saja hal lain. Bisa saja dari donasi dari orang tua penyewa. Nomor kamar penyewa menempati, nama penyewa, serta jumlah yang harus dibayarkan. Setelah itu, klik tambah untuk memasukkan data tersebut. Dan di sini terdapat detail pemasukan. Di dalam detail pemasukan, kita bisa melihat secara lebih detail lagi dari pemasukan sebelumnya. Contohnya, tanggal, bulan, tahun, jenis pemasukan, kamar, nama penyewa, beserta jumlah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai data pengeluaran. Untuk data pengeluaran sendiri yaitu akumulasi data mengenai apa saja yang telah dikeluarkan oleh pemilik kos, seperti contohnya mengenai listrik, air, kebutuhan kamar mandi, kebutuhan fasilitas. Untuk kebutuhan fasilitas sendiri, contohnya mungkin seperti apabila terdapat renovasi atau pembetulan mengenai fasilitas yang telah rusak. Selanjutnya ada bulan dan tahun, di mana untuk bulan dan tahun sendiri, pemilik kos harus menginputkan data kapan pengisian mengenai data pengeluaran tersebut yang nantinya akan ditambahkan dan tampilannya berada di sebelah kiri. Nah, jika kita ingin melihat detail pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pemilik kos pada bulan tersebut, kita bisa memencet tombol detail pengeluaran. Di detail pengeluaran sendiri terdapat data yang lebih detail, yaitu mengenai total serta bulan, di mana bulan ini akan urut dari bulan Januari hingga bulan Desember, dan nantinya akan ada akumulasi total mengenai pengeluaran yang telah dikeluarkan selama 1 tahun. Sekian untuk pemaparan mengenai desain rancangan menggunakan media Figma yang telah kami buat sebelumnya. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke topik pembahasan selanjutnya. Sebelumnya terima kasih Galuh atas waktu dan layarnya.
Baik, untuk topik pembahasan selanjutnya yaitu mengenai object oriented design yang akan saya sampaikan. Pertama, yaitu mengenai fitur-fitur unggulan yang ada pada desktop yang telah kami buat. Yang pertama, terdapat data transaksi. Nah, mengapa data transaksi ini menjadi salah satu fitur unggulan kami? Karena yang pertama, data transaksi memudahkan pemilik kos untuk mengetahui siapa saja yang telah melakukan pembayaran. Dan di dalam data tersebut terdapat detail kapan serta siapa penyewa yang telah melakukan pembayaran. Selanjutnya yaitu ada dengan mudah pemilik kos mengingatkan siapa saja yang belum membayarkan kosnya berdasarkan data-data yang telah dimasukkan pada data transaksi. Selanjutnya yaitu ada laporan. Untuk laporan sendiri yaitu terdapat dua data, yaitu mengenai pemasukan serta pengeluaran. Untuk laporan ini bisa memudahkan pemilik kos mengetahui berapa nominal yang telah dikeluarkan pada bulan tersebut serta pemasukan dari para penyewa kos. Selanjutnya terdapat kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama, untuk kebutuhan fungsional sendiri, terdapat dua akses, yaitu akses login serta akses pendataan. Untuk akses login sendiri, terdapat akses login, input user dan password, serta edit profile. Selanjutnya yaitu akses pendataan yang meliputi satu, admin dapat menginput data transaksi, penyewa, data kamar, dan data kos. Selanjutnya yaitu ada melihat atau mengecek riwayat transaksi dan penyewa. Yang terakhir, terdapat sistem dapat menampilkan data transaksi, detail transaksi, penyewa, detail kos, data kamar, dan laporan. Kemudian untuk yang kedua, yaitu kebutuhan non-fungsional, di mana kebutuhan non-fungsional sendiri itu mendukung kami untuk membuat desktop ini agar dapat digunakan oleh pemilik kos. Yang pertama, terdapat perangkat keras seperti komputer atau laptop dengan memiliki RAM 4 GB atau ROM 256 GB. Selanjutnya yaitu untuk perangkat lunak yang mendukung juga seperti JDK, phpMyAdmin, serta Google Chrome. Baik, cukup sampai di sini pemaparan mengenai hasil diskusi yang telah kami lakukan sebelumnya mengenai proyek studi kasus Kos Putri Wijayanti. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan hasil pemaparan kami. Saya akan kembalikan ke halaman utama Google. Baik, saya dan rekan-rekan semuanya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang baik perihal proyek studi kasus yang telah kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.